SPSI To be the winner. berkoperasi Maju bersama, sejahtera bersama. nomor kasih malu kita. SPSI To be the winner. koperasi Sejahtera. ya, iya. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam solidaritas untuk kita semua. Hari ini saya Hermawan, media PC SPKP SPSI Kabupaten Kota Bekasi, akan berbicara tentang perkoperasian. Koperasi adalah salah satu gerakan usaha yang berbasis kekeluargaan dan gotong royongan. Oleh karena itu, hadirnya koperasi di masing-masing perusahaan menjadi salah satu opsi agar bagaimana pekerja dan keluarganya bisa selalu ditingkatkan kesejahteraannya. Dan ternyata ketika kita ngomong terkait dengan perkoperasian, sudah banyak nih koperasi-koperasi yang ada di Bekasi, khususnya yang berada dalam keluarga besar. SPKP SPSI Kabupaten dan Kota Bekasi sudah cukup besar. Bahkan informasinya memiliki begitu besar jumlah aset yang otomatis biasanya juga akan berbanding lurus dengan profit yang mereka dapatkan. Dan Serikat Pekerja melalui anggaran dasar dan anggaran rumah tangga memang telah memerintahkan sebetulnya kepada seluruh pengurus Serikat Pekerja di tingkat unit kerja masing-masing untuk setidak-tidaknya membentuk dan kemudian mengembangkan koperasi agar koperasi itu bisa optimal sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dibentuknya koperasi itu sendiri. Dan hari ini kita kedatangan satu tamu ya yang kami pikir cukup punya satu pengalaman yang cukup penting ya tentang perkoperasian. Jadi bagaimana koperasi ini bisa dilakukan pembenahan oleh teman-teman pengurus Serikat Pekerja di PT Vision S Asia. Halo Bung Caming, apa kabar? Baik, halo, selamat sore Bung Hermawan. Oh, Sehat Bung Hermawan? alhamdulillah. Iya. Jadi Bung Caming ini nama panggilan ya. Dia lebih dikenal dengan Bung Heri ya. Bung Lebih Heri. dikenal Bung Caming. Oh, Bung Caming. Iya. Tapi lebih akrab dipanggil Bung Caming ya. Iya, betul. Ini kalau Bung Caming mungkin sebagai informasi adalah ketua PUK SPKP SPSI PT Vision S Asia. Dan belum lama ini ya beliau melakukan pembenahan terhadap koperasi yang ada di perusahaannya. Karena disinyalir koperasi sebelumnya itu tidak berjalan sesuai dengan koridor ya Bung, sesuai dengan ADRT, sehingga terkesan pengelolaannya ini ya tidak bisa optimal begitu ya. Dan pada akhirnya profit yang dihasilkan juga tidak begitu baik buat kesejahteraan teman-teman pekerja. Ya, Bung Cami sendiri sebetulnya bagaimana ketika ingin melakukan pembenahan terhadap koperasi? Sebetulnya apa sih yang menjadi latar belakang gitu ya? Koperasi di PT Vision ini ingin dilakukan pembenahan. Apakah ada masalah sebelumnya atau memang hanya ingin dievaluasi untuk melakukan perbaikan agar koperasi itu bisa sesuai dengan amanah dalam undang-undang atau ADRT di SPKP SPSI. Silakan Bung Jaming. Baik, terima kasih Bung Hermawan sebagai kita pertemuan pada sore hari ini. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari tim media PC SPSI Kabupaten Kota Bekasi dalam rangka kita sharing session terkait perkoperasian khususnya di PT Vision S Asia. Seperti Bung Hermawan tadi dibilang, jadi di koperasi PT Vision S Asia ini sebenarnya kita hanya menindaklanjuti dan evaluasi agar koperasi di PT Vision S Asia ini paling tidak sesuai dengan aturan konstitusi yang sudah jelas, terutama di internal kita, bagaimana mengembangkan koperasi lebih maju lagi, pembagian hasil usahanya lebih adil lagi, sesuai dengan kontribusi anggota yang aktif maupun tidak aktif. Kebetulan kemarin saya ditunjuk juga sebagai panitia dari steering committee bagaimana melakukan
agar koperasi ini bisa berjalan sesuai dengan anggaran dasar rumah tangga dan sesuai dengan konstitusi yang sudah berlaku, terutama Undang-Undang 25 tahun 1992. Iya. Di Perda juga jelas, Perda Kabupaten Bekasi, bahkan dituangkan dalam PKB kita, perjanjian kerja bersama yang ada di PT Vision East Asia, bahwa di pasal 44 itu adalah salah satunya pengurus serikat pekerja paling tidak 1 orang menjadi pengawas. Atas dasar itulah saya sebagai panitia di steering committee bagaimana kedepannya merancang kinerja koperasi, pengurus koperasi maupun pengawas koperasi agar sesuai dengan tujuan dan fungsinya koperasi, terutama koperasi karyawan atau koperasi pekerja yang kita kenal sekarang ini di PT Vision East Asia, khususnya spesifikasinya. Umumnya secara general kita ingin mencontoh bagaimana koperasi-koperasi di perusahaan yang sudah berkembang, yang sudah maju, sehingga sedikit demi sedikit kita bisa belajar dari koperasi-koperasi yang sudah berjalan yang lebih maju lagi dari koperasi yang ada di PT Vision East Asia. Tidak menutup kemungkinan, bukan kami sebagai panitia juga ingin merubah atau koperasi kita di PT Vision East Asia ini nggak bagus. Justru kami sangat berterima kasih banyak terhadap pengurus koperasi yang sudah demisioner kalau bahasa kita, sehingga kemarin terbentuklah dalam rapat anggota tahunan itu sekaligus pemilihan ketua koperasi yang baru. Mudah-mudahan kedepannya bisa berjalan sesuai dengan anggaran rumah tangga, sesuai dengan koridor konstitusi, bagaimana fungsi dan kerja koperasi itu sendiri, sehingga selain memajukan karyawannya, koperasi juga bisa berkembang untuk memajukan perusahaan kita sendiri. Karena kita harus sadar betul adanya koperasi pekerja itu karena adanya perusahaan. Begitupun serikat pekerja, adanya serikat pekerja yang ada di perusahaan kita, terutama SPKP SPSI, PT Vision East Asia, PUK-nya, itu sama halnya dengan koperasi. Adanya serikat pekerja, adanya koperasi karena adanya perusahaan terlebih dahulu. Maka dari itu, dengan adanya koperasi pekerja sebagai bentuk wadah untuk mensejahterakan perekonomian pekerja, terutama secara spesifikasinya, PT Vision East Asia itu bisa sebagai kontribusi untuk mensejahterakan pekerja kita sendiri. Bukan hanya kita selalu meminta kepada perusahaan, tetapi dengan kita berkontribusi menjadi anggota koperasi pekerja yang ada di PT Vision East Asia ini sebagai bentuk usaha yang ibaratnya secara legal bisa mendapatkan kesejahteraan juga. Jadi karyawan tidak berpikirnya hanya dari sisi perusahaan juga meminta lewat serikat pekerja, tetapi lewat koperasi lah, disitulah kita bisa berkontribusi untuk memberikan sumbangsih terhadap pekerja yang menjadi anggota koperasi. Mungkin itu Bung Hermawan yang bisa coba saya gambarkan. Jadi kita hanya evaluasi bagaimana ke depannya koperasi pekerja PT Vision East Asia ini lebih maju dan berkembang lagi menuju koperasi yang sukses di salah satu koperasi yang ada di perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Kota Bekasi. Iya. Luar biasa ya apa yang disampaikan oleh Bung Caming ya sebagai Ketua PUK SPKP SPSI PT Vision East Asia ya. Jadi kita nanya sebentar tadi kan, ini jawabannya begitu komplit gitu kan. Kita nanya selembar, dijawab sampai 10 lembar gitu kan. Luar biasa emang. Jadi Bung Caming ini betul menguasai koperasi. Ini kayaknya perlu kita telusuri lebih dalam lagi nih kawan-kawan ya. Karena Bung Caming ini sepertinya begitu memahami bagaimana cara melakukan pembenahan terhadap koperasi. Oke Bung Caming, ini kita mau nanya juga nih sebetulnya ya. Apa sih yang menjadi dasar gitu ya? Serikat pekerja ini untuk kemudian ikut terlibat secara aktif untuk melakukan pembenahan atau evaluasi terhadap koperasi yang ada di PT Vision. Kalau hal terkait hal itu, jadi bukan kita membenahi, paling tidak seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa serikat pekerja ada di perusahaan itu seperti halnya koperasi. Jadi keterlibatan koperasi dan serikat pekerja itu kita coba bangun untuk bagaimana membentuk kesejahteraan pekerja seperti bilang saya tadi,
tidak hanya melulu kita meminta ke perusahaan, tetapi bagaimana kita di satu sisi kesejahteraan itu kita dapatkan dari usaha lain. Contoh, koperasi. Bagaimana koperasi kita ke depannya lebih maju lagi, berkembang lagi sesuai dengan koridor yang diatur di dalam koperasi. Baik simpanan pokoknya, simpanan wajibnya, simpanan sukarelanya, itu yang harus perlu kita coba evaluasi lagi. Bagaimana menempatkan sesuai dengan tempatnya, mana simpanan pokok, mana simpanan wajib, mana simpanan sukarela. Selama ini memang koperasi di Peace & East Asia itu sudah bagus, cuman bagaimana tata kelolanya, bagaimana cara mengatur keuangannya, bagaimana membuat sistem pembukuan secara akuntabel dan secara transparansi, sehingga koperasi ini bisa dilihat keterbukaannya. Bagaimana menyusun laporan keuangan secara akuntabel sesuai dengan koridor akuntansi mungkin ke depannya, karena koperasi ini ke depannya kami berharap bisa sesuai dengan ya koridornya, bagaimana tata laksana membuat laporan keuangan secara akuntansinya, bagaimana kita evaluasi kinerjanya, sehingga koperasi ini bisa sebagai benar-benar wadah untuk mensejahterakan pekerjanya. Kenapa ada keterlibatan serikat pekerja? Karena di PKB kita, perjanjian kerja bersama kita sudah tertuang di pasal 44 itu poinnya, bahwa salah satu pengurus PUK SPKP SPSI PT Peace & East Asia satu menjadi seorang pengurus. Disitulah kita coba masuk. Dan kebetulan kemarin saya menjadi panitia rapat anggota tahunan, yang mana saya juga banyak diajarkan dari pimpinan cabang, terutama saya dari bidang propaganda, yaitu Bung Hermawan beserta Bung Guntoro, serta pengurus-pengurus jajaran yang lainnya. Banyak saya mendapatkan inspirasi dan masukan bagaimana cara mengembangkan koperasi itu lebih baik lagi. Syukur-syukur PT Peace & East Asia menjadi koperasi nomor 1 di Kabupaten Bekasi. Amin, amin. Bisa menyaingi dengan koperasi-koperasi perusahaan yang lainnya. Jadi, tapi target kita bukan menjadi koperasi yang nomor 1, tapi justru target kita bagaimana memajukan koperasi pekerja di PT Peace & East Asia yang internal ini lebih baik lagi, lebih berkembang lagi, lebih maju lagi, yang notabene hasilnya buat kesejahteraan karyawan PT Peace & East Asia. Ngomong-ngomong, ngopi dulu, Nyami. Iya ini. Bung Dul, ngopi dulu ya. Jadi jangan terlalu kaku kayak kanebo kering. Iya. Jadi Bung Hermawan, terima kasih banyak nih suguhannya. Oh, tukang warung, terima kasih mah. Ngerokok dong, ngerokok. Jadi kalau tadi disampaikan oleh Bung Jaming ya, dia itu melihatnya sebetulnya sepertinya lebih filosofis gitu kan. Walaupun tadi secara yuridis ada yang disebutkan bahwa PKB ternyata memerintahkan serikat pekerja untuk terlibat masuk melakukan pengelolaan lah gitu, pengelolaan dan pengawasan terhadap betul sekali, gitu. betul. Itu kan disebutkan satu ya. Ya sebetulnya kan di atasnya itu ada banyak ya Bung Jaming ya. Ada Perda 4 2016. Betul. Kemudian ada Undang-Undang 21 tahun 2000, 13 pasal 25 ayat 1 D, 13 2003 pasal 101. Bahkan di Undang-Undang Perkoperasian, Undang-Undang nomor 25 tahun 92. Jadi ini sebetulnya satu hal yang baik nih ya Bung Jaming ya. Artinya ketika seorang ketua PUK, ketua serikat pekerja ya di sebuah perusahaan ini punya semangat untuk bagaimana bisa melakukan pengontrolan dan pengawasan terhadap koperasi. Nah ini bisa nggak disampaikan sebetulnya kalau dari serikat pekerja keuntungannya apa sih gitu kan? Kenapa harus melakukan pemenahan, melakukan pengontrolan, pengawasan terhadap koperasi yang selama ini berjalan? Padahal tadi Bung Jaming ngomong sendiri tuh, kalau ternyata koperasi yang ada di PT Vision itu katanya udah bagus. Kenapa kemudian serikat pekerja coba masuk ke dalamnya? Mungkin bisa dijelaskan menurut perspektif seorang ketua serikat pekerja di PT Vision. Oke, terima kasih Bung Herman pertanyaan. Mohon izin bila mana ada salah kata.
Sebenarnya ada sesuatu yang tidak berjalan sesuai dengan koridor anggaran dasar, bahwa selama ini kita belum pernah ada namanya rapat anggota tahunan. Jadi kenapa kita serikat pekerja khususnya ada keterlibatan? Pertama, kita mengacu PKB yang di internal sendiri. Itu yang menjadi landasan kita bagaimana kedepannya kita ikut berkontribusi untuk memajukan koperasi agar sesuai dengan fungsi dan marwahnya koperasi. Salah satunya paling enggak koperasi itu harus diadakan RAT setiap 1 tahun sekali. Selama ini memang betul kita ada koperasi, tapi kita tidak ada namanya rapat anggota tahunan. Makanya salah satu kemarin berdasarkan hasil rapat panitia, kebetulan saya ditunjuk menjadi panitia rapat anggota tahunan. Mau tidak mau, suka nggak suka, saya bukan membenahi, sekali lagi ikut berkontribusi bagaimana serikat pekerja ini paling tidak sistem dalam koperasi ini bisa sesuai dengan koridornya. Contohnya, paling enggak di rapat anggota tahunan itu kita bisa menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Kedua, bagaimana keputusan-keputusan itu, berita acaranya kita secara gamblang dan terperinci bisa disampaikan. Ketiga, bagaimana membuat rencana kerja pengurus koperasi, pengawas koperasi, bahkan bagaimana kedepannya kita membuat rancangan anggaran rumah tangga koperasi. Paling tidak hal-hal itulah yang mendorong kami dari serikat pekerja. Sekali lagi mohon izin, bukan berarti kita menyalahkan ya. Menyalahkan. Gitu justru ya. Kita sekali lagi terima kasih banyak kepada pengurus koperasi sebelumnya. Sebutin aja dong orangnya dong. Nggak usah. Apresiasi, nggak usah. Ya intinya pokoknya terima kasih sebelumnya lah ya. Pokoknya terima kasih banyak. Gitu ya? Bekerja keras bagaimana kita setiap tahun mendapatkan SHU. Tapi harusnya di SHU itu, sebelum SHU kan kita harusnya ada rapat anggota tahunan. Nah, mudah-mudahan dengan adanya perubahan sedikit demi sedikit, membangun sistem yang baik ke depannya bisa terjadi koperasi yang luar biasa, yang lebih maju lagi. Khususnya ya seperti tadi. Bahkan saya punya pemikiran ke depannya bagaimana kita bisa sebagai pekerja tuh memiliki saham di perusahaan. Tuh bagaimana koperasi ke depannya. Bahkan Undang-Undang 13 2003 tuh kalau tidak salah memerintahkan terkait dengan kepemilikan saham pekerja. Buat pekerja. Luar biasa itu kan bisa aja nanti ke depannya koperasi bagaimana mengelola atau membuat sistem agar si pekerja ini bisa mempunyai saham di dalam perusahaan. Itu hanya pemikiran saya ke depannya. Itu saja Bung Hermawan. Kamu selembar berapa dulu saham itu? Masing-masing tergantung lotnya sih, tergantung perusahaan. Biasa ini ya, sampai udah pemikirannya udah kayak Rocky Gerung sebetulnya Bung Jamin ini lama-lama. Nah terus gini juga Bung Jamin nih. Target serikat pekerja ya, artinya ketika koperasi ini nanti udah baik gitu kan, sebetulnya apa sih serikat pekerja kepengenan apa tuh gitu? Apakah ingin koperasi ini nanti ya misalnya melebarkan usaha gitu kan, terus seperti apa gitu, terus apa sih yang didapatkan oleh serikat pekerja atas nama organisasi ya? Kalau pengurus mah kita udah paham lah gitu kan. Jangan sampai lah pengurus ada lah gitu kan. Ngerokok dulu Bung Hermawan ya. Ngerokok dulu boleh. Iya. Inspirasi di bawah pohon mangga. Terkait tadi pertanyaan Bung Hermawan, paling tiga apa sih buat serikat pekerja ke depannya ya terkait adanya koperasi di PT PSN East Asia. Sebenarnya kita ingin membangun pertama sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia yang berkualitas. Betul. Oh, di koperasinya apa di serikatnya? Baik serikat pekerja maupun koperasinya. Jadi tidak hanya kita datang kerja, pulang kerja, tidur. Paling tidak kalau menjadi pengurus serikat pekerja, menjadi pengurus koperasi, ikut pendidikan di serikat pekerja, ikut pendidikan koperasi, paling tidak, karena kita tidak menutup kemungkinan zaman semakin berubah, yang diperlukan tenaga-tenaga ahli yang bersertifikasi. Paling tidak dengan adanya serikat pekerja, dengan adanya koperasi, pasti ada pendidikan-pendidikan yang bersertifikasi, baik tata kelola terkait masalah keuangan, baik contoh di serikat pekerja dengan adanya K3, itu lebih cenderung ada keterkaitannya semua, sehingga kedepannya
bagaimana membangun sebuah sumber daya manusia lewat organisasi-organisasi contoh seperti serikat pekerja, lembaga koperasi di internal yang disebut kita kalau nggak salah koperasi itu koperasi perusahaan itu koperasi primer ya Bung Hermawan. Primer betul. Saran saya ke depannya paling tidak khususnya kita sebagai Kalau saran ntar dulu belakangan. ini mah hanya duluan dulu paling enggak Jangan masukannya. Duluin aja. Iya. Wawancara gimana sih? Oke, udah ntar terima kasih gitu aja Bung Hermawan. Iya. Paling enggak membentuk sumber daya manusia yang tidak konsepnya hanya datang bekerja, pulang ke rumah tidur. Paling tidak dengan adanya organisasi serikat pekerja, lembaga koperasi ini mereka punya kegiatan sehingga membangun mindset yang lebih berkualitas lagi, pemikirannya tertuang buat kesejahteraan gitu. Jadi sumber daya manusia lebih baik nanti kan, artinya kompetensinya ada melalui sertifikasi. Betul. Nah, terus serikat pekerja dan koperasi dan perusahaan bisa lebih bersinergi. Betul, itu yang kami Untuk harapkan. bagaimana bisa meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Setuju. Nah, ini juga ini kita dengar begini, Bung Caming, ini tahu bener atau enggak nih ya? Iya, nggak apa-apa Bung. Katanya gitu ya, seorang presiden direktur di PT Vision itu mau masuk terlibat aktif dalam kepengawasan koperasi. Bahkan dengar kemarin dia terpilih ya menjadi ketua pengawas koperasi. Itu bisa digambarkan nggak gitu kan? Biar teman-teman tahu nih kan. Karena jarang loh manajemen itu bisa terlibat masuk gitu kan untuk membantu mengurusi koperasi. Luar biasa kan? Mungkin bisa disebutkan namanya siapa gitu kan. Terus pandangan Bung Caming terhadap presiden direktur itu gimana gitu kan. Nah, terus dia kira-kira nanti ya langkah ke depan seperti apa sebetulnya terkait dengan koperasi ini? Jadi ini dilematis sebenarnya. Iya. Jadi dilematis seperti ini. Kalau menyebutkan nama izin, mohon maaf bila saya menyebutkan Kalau nama. bagus sih nggak apa-apa. Ini bisa buat contoh. Kenapa Direktur yang lain di seorang direktur di PT Vision East Asia itu bisa menjadi ketua dewan pengawas koperasi di PT Vision East Asia? Satu, pertama yang pasti dia menjadi anggota koperasi. Iya. Kalau bukan anggota koperasi kan nggak bisa. Betul, ya. Satu, yaitu yang mendorong. Kedua, beliau ingin memajukan juga sama halnya kesejahteraan itu bukan hanya dari perusahaan, tapi bagaimana membangun kesejahteraan dari sisi yang lain. Kalau pengen ibaratnya ya kesejahteraan di sisi lain ada tambahannya ya mau nggak mau simpanan pokoknya, simpanan wajibnya kan harus dirubah. Iya. Nah, beliau mungkin punya satu wacana atau punya pemikiran yang luar biasa untuk mengembangkan koperasi, apalagi sebagai seorang presiden direktur yang sekarang juga terpilih melalui rapat anggota tahunan. Beliau menjadi ketua dewan pengawas koperasi PT Vision East Asia. Mereka beliau sangat mensupport dengan menjadi ketua dewan pengawas koperasi untuk memajukan koperasi. Iya. Secara gamblang, secara spesifikasinya ya intinya saya tidak bisa menyebutkan. Paling tidak beliau sudah mau menjadi dewan pengawas koperasi ini menurut saya luar biasa. Karena jarang sekali tadi Bung Hermawan bilang bahwa seorang presiden direktur mau turun tangan dan mau menjadi dewan pengawas koperasi. Nah, salah satunya ya beliau mungkin punya ide-ide bagaimana kedepannya koperasi ini agar lebih maju lagi. Apalagi beliau ini sebagai pertama ya basicnya adalah sebagai ya maaf izin kalau salah sebagai akuntansi, bagaimana tata kelola membuat laporan keuangan secara akuntabel dan secara transparansi. Mungkin beliau ya di bidang ahlinya, mungkin karena dia ahlinya di situ, bagaimana kedepannya koperasi Vision ini lebih maju lagi dengan tata cara ya salah satunya membuat laporan keuangannya lebih baik lagi. Kan di situ kan nanti ada sebagai rencana kerja ke depannya seperti apa. Ya mudah-mudahan dengan beliau adanya menjadi pengurus Dewan Pengawas Koperasi ini bisa lebih maju lagi. Itu aja Bung Hermawan. Itu aja mau kemana Bang? Nanti. Jadi gini ya Bung Caming ya. Sebetulnya sih kan kalau kita ngomong koperasi kita nggak pernah lepas nih dari permodalan gitu ya. Nih kita sedikit aja nih kita ingin tahu sebetulnya ya. Ini kita kepo nih kan biar
Kabarnya koperasi PT Vision juga nggak sedikit asetnya Bung ya. Mungkin bisa dikasih gambaran Bung kira-kira asetnya sudah sampai berapa gitu kan. Terus keuntungannya berapa gitu kan. Agar ini bisa memotivasi kawan-kawan yang lain. Bahwa ternyata dengan berkoperasi kita punya aset besar begitu, bisa punya banyak usaha dan tentunya bisa menghasilkan profit yang besar. Ya. Nah, mungkin bisa digambarkan kira-kira kondisi koperasi karyawan WT Vision S Asia itu seperti apa? Oke, terima kasih Bung Hermawan. Jadi sebenarnya memang kalau lihat dari sisi simpanan wajibnya itu ya mungkin jauh dari kata. Nggak usah ngomong simpanan wajib, asetnya aja. Oh, aset terakhir. Siap. Aset terakhir hampir 5,5 M. 5 miliar? Iya. Waduh. Ya sebenarnya kalau dari koperasi yang lain kita masih dianggap kecil lah, masih anak bawang. Tapi dengan dari 5,5 M ini dari lihat perjalanannya dari awalnya kalau nggak salah tuh 1,3 naik lagi sekarang bahkan menjadi 5,5 itu luar biasa bagaimana mengembangkannya. Terutama pengurus-pengurusnya nih Bung Hermawan. Ya walaupun memang awalnya tidak ada rapat anggota tahunan tapi bisa berjalan, bisa menguntungkan, bahkan bisa pembagian hasil usahanya itu luar biasa. 5, hampir 5,5 M. 5,5 miliar ya? Betul. Itu kalau dibeliin kerupuk itu penuh segudang. Iya. Bisa waktu itu ya. Jadi selanjutnya gini Bung Caming, kita ingin tahu nih kalau Bung Caming ya, kan sebetulnya banyak saat ini serikat pekerja dengan koperasi ini nggak sinergi. Jadi koperasi jalannya ke kiri begitu ya, serikat pekerja ke kanan. Nah sementara kalau kita lihat dari yang terjadi di PT Vision, saat ini udah mulai menyatu nih gerakannya. Walaupun memang mungkin kita jalan ya beriringan lah. Betul. Karena kita berbeda badan hukum gitu ya. Betul. Nah ini kemudian pendekatan seperti apa sih? Ya, mungkin bisa dikasih tipsnya gitu kan buat teman-teman nih yang saat ini agak sulit nih untuk bersinergi dengan koperasi agar mereka nanti ya punya keinginan yang sama. Iya. Bagaimana koperasi dan serikat pekerja serta perusahaan itu bisa sinergi gitu. Baik, pindah aja Pak kita ke istana. Iya ya. Ya lanjut. Sebenarnya gampang banget sih. Iya. Pertama kita itu kan pekerja di perusahaan kita sendiri. Terus setiap hari juga kita kan ketemu tuh. Yang pasti kita yang penting komunikasi satu itu. Dari sisi komunikasi toh kita kenal kok. Kita logika aja. Buat apa sih? Memang betul secara kelembagaan kita beda kelembagaan. Tapi kita harus sadar betul bahwa adanya koperasi, adanya serikat pekerja karena adanya perusahaan. Toh buat apa sih? Tujuannya sama. Salah satunya bagaimana wadah ini baik organisasi baik lembaga koperasi itu untuk berkontribusi bagaimana mensejahterakan karyawan. Kita harus ke situ dulu. Toh kita sesama baik pengurus koperasi maupun pengurus serikat pekerja, ngapain sih kita? Yuk kita sama-sama majukan tapi berbeda versi nih. Dari sisi koperasi, dari sisi serikat pekerja. Kita ngobrol aja sih, komunikasi. Kedua, kita saling evaluasi. Kalau memang pengurusnya ada dari serikat pekerja, ya apa yang sudah dipelajari di serikat pekerja, ya, mungkin sedikit-sedikit ada keterkaitannya, kembangkan lah di koperasi. Karena salah satunya dari serikat pekerja itu adalah salah satu, kalau di kita ada 6 penganggotaan organisasi, salah satunya bagaimana mengembangkan jumlah anggota. Sama hanya koperasi, semakin jumlah anggotanya banyak, otomatis makin besar lah permodalannya. Oke. Artinya ada 2 cara yang paling penting tuh ya. Iya. Pertama berkomunikasi, kemudian berarti ikut berpartisipasi aktif dalam usaha-usaha koperasi begitu. Betul. Oh. Ini bagus nih gitu kan. Jadi jangan cuma kita mengkritisi gitu. Iya. Terus kita karena nggak suka kita negur juga enggak. Iya. Gitu kan. Itu buat apa sih? Kurang pas itu mah. Berarti ya kita lebih mengedepankan bagaimana koperasi ini ya
ini bisa kita rekatkan ya dengan mengabaikan ego secara pribadi. Betul. Gitu ya. Berarti ya saya mau Jaming ini ya. Ada saran nggak Ung Jaming? Yang pertama sarannya gini ya, buat pimpinan cabang, buat pimpinan daerah, buat pimpinan pusat gitu. Agar bagaimana koperasi ini bisa terus kita lebih gairahkan. Kita biar teman-teman bisa lebih semangat, khususnya perangkat-perangkat kita di atasnya gitu kan. Ini supaya lebih baik lagi dalam monitoring, pengawasan gitu, sehingga banyak nanti koperasi-koperasi di wilayah Indonesia lah ya pada umumnya ini bisa lebih banyak jumlahnya dan lebih berkembang koperasinya nanti. Oke, sebelum saya jawab saya ngerokok dulu Bung Hermawan. Iya, kita di bawah pohon mangga ngerokok, ngopi, itu inspirasinya luar biasa. Jangan kebanyakan ngerokok, durasi kita masalah ini. Pertama, saran terkait hal yang disampaikan Bung Hermawan, yaitu bagaimana kedepannya pimpinan cabang itu membentuk sebuah koperasi secara sekunder yang ada di PUK khususnya SPKP SPSI Kabupaten Kota Bekasi menjadi satu kesatuan. Terus kedua, kalau bisa ada kunjungan. Bagaimana tata laksana, fungsi dan tujuan koperasi yang ada di masing-masing perusahaan, sehingga koperasi yang kurang berkembang, taraf berkembang, bahkan sudah maju bisa termonitoring, sehingga kembali lagi koperasi ini kita SPKP SPSI banyak yang tergabung di dalam federasi SPKP SPSI udah banyak. Ada perusahaan, maaf nih, ada Lensa, ada perusahaan mie, ada perusahaan Jabusman itu, maaf saya, gitu ya. atap bajaringan, banyak sekali, ada yang keramik, udah macam-macam dah, ada kimia. Ya apa sih yang kurang gitu? Coba kedepannya dibikin koperasi sekunder agar koperasi khususnya untuk Indonesia lebih maju lagi. Ini menurut saya hal yang sangat luar biasa kalau pimpinan cabang, bahkan pimpinan daerah, bahkan sampai pimpinan pusat bisa membangun koperasi lebih besar lagi ke depannya. Membangun koperasi lebih besar ya. Tapi kemudian bagaimana secara teknis koperasi sekunder ini dibentuk? Betul, itu. Di kewilayahan kabupaten dibentuk, gitu betul. Kan? Di wilayah provinsi dibentuk, bahkan mungkin secara tingkat nasional. Gitu. Ini udah cocok sebetulnya jadi bapak koperasi nih. Aduh, belum. Bapak koperasi itu Bung Hatta, Bung Hermawan. Bapak koperasi PT Vision. Tidak. Gak usah. Ya, saran juga nih ya buat teman-teman yang mungkin bisa disampaikan, khususnya yang belum berkoperasi, yang belum jalan koperasi, yang belum ngebentuk koperasi, yang belum menjalankan koperasi sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan ADART begitu ya. Nah, kira-kira sebagai bapak koperasi PT Vision nih apa nih bisa disampaikan kepada kawan-kawan pengurus atau yang mungkin yang nggak jadi bagian dari serikat pekerja, ini bisa didengar nih saran-saran langsung dari bapak koperasi PT Vision S Asia. Terlalu besar kalau dibilang bapak koperasi PT, tidak. Baba. Kalau bahasa Betawi baba ya. Paling enggak gini lah. Marilah kita menjadi anggota koperasi untuk meraih salah satu perubahan ekonomi, terutama bagaimana membangun kesejahteraan bukan hanya minta ke perusahaan, tapi dengan koperasi kita bisa lebih sejahtera lagi sebagai tambahan. Bagi perusahaan-perusahaan yang belum bentuk koperasi, yuk kita kembangkan koperasi. Buat apa kita ada Bapak Koperasi Indonesia, Bung Hatta? Kita gelorakan koperasi yang ada di Indonesia, kita perluas lagi bahkan ke skala nasional, bukan hanya skala kabupaten. Kita ingat betul dulu adanya koperasi unit desa. Nah, sekarang kita di perusahaan, yuk kita bangun koperasi-koperasi yang ada di perusahaan
agar lebih maju lagi, salah satu bentuk wadah sebagai kontribusi dalam mensejahterakan pekerja. Itu menurut saya. Kedua, usaha dan kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Kenapa? Apapun usahanya, apapun kerja kerasnya, kalau kita secara maksimal, itu pasti ada hasilnya. Begitupun dengan kita berikut kontribusi dalam menjadi anggota koperasi, akan menjadi sebuah perbaikan ekonomi di dalam kita kehidupan sehari-hari. Iya. Wah, mantap nih ya. Jadi saran-sarannya itu, saya pikir saran-saran yang cukup berkesan sebetulnya kan, tapi bukan hanya berkesan, dan itu harusnya kita jalani gitu kan. Mau kita sebagai pekerja, mau kita bagian dari serikat pekerja, perusahaan tuh. Kemudian juga ini pesan tadi ya dari Bung Caming ya, ini juga perangkat-perangkat di atasnya juga seharusnya sudah mulai memikirkan bagaimana nanti terbentuknya koperasi sekunder. Bukan Memikirkan lagi, tapi harus segera dilaksanakan. Harus segera direalisasikan. Betul. Wah, luar biasa nih. Ngeselin lama-lama. Jadi mungkin karena udah hampir maghrib ya Bung Caming ya, kita tutup saja ya bincang-bincang santai kita hari ini ya. Saya rasa nanti Bung Caming ini akan sering kita mintai ini ya, saran ya, karena kayaknya ini begitu mengerti terkait dengan perkoperasian gitu. Mungkin ada ini nggak Bung Caming, salam penutup nih buat teman-teman yang menjadi ini selalu menonton lah ya, menonton tayangan podcast media PC FSPK SPSI Kabupaten Kota Bekasi. Pertama, jangan lupa subscribe atau subbreaker media SPK SPSI. Bagaimana kedepannya, salah satunya untuk memajukan kita sebagai serikat pekerja melalui media ini. Intinya salah satu pengembangan organisasi ya lewat media ini, tolong teman-teman semuanya like and subbreaker, komen juga silakan teman-teman, bagaimana kedepannya agar serikat pekerja ini khususnya koperasi kita kedepannya lebih maju lagi lewat media ini. Terus sekali lagi terima kasih banyak atas pengetahuannya, tambahan wawasannya dari perangkat pimpinan cabang maupun orang-orang dekat yang selalu mensupport kami, baik serikat pekerja maupun koperasi, karena dari mereka lah kita jadi tahu apa itu koperasi, apa itu serikat pekerja. Maka dari itu jangan lupa untuk selalu belajar, dan belajar. Karena belajar adalah jendela dunia dan pemilik masa depan. Itu aja Bung Hermawan, terima kasih. Ya emang selain sebagai ketua PUK ya, Bung Caming ini ya sering mengisi ceramah-ceramah agama ya. Nah kalau ceramah agama dia nggak dapat jatah jadi marbot gitu ya. Jadi kalau ngomong agama dia bagus ya. Jadi kawan-kawan sudah sangat jelas ya bahwa dengan koperasi kita ini bisa lebih sejahtera ya. Artinya tidak ada lagi alasan kita untuk tidak membentuk, untuk tidak mengembangkan koperasi di masing-masing perusahaan. Bukti udah banyak ya. Keluarga besar SPK SPSI Kabupaten Kota Bekasi telah membuktikan. Bahkan kemarin dari 3 besar ya yang menjadi juara di koperasi terbaik di Kabupaten Bekasi, 2 diantaranya berasal dari keluarga KEP SPSI Kabupaten Bekasi. Ya. Yang pertama itu koperasi PT Pajar Surya Wisesa ya. Yang kedua koperasi pekerja PT Enok Indonesia. Salut. Tidak menutup kemungkinan nanti juga koperasi karyawan PT Vision. Kemudian juga koperasi-koperasi lain ya yang saat ini saya pikir udah cukup besar tapi mungkin ya belum masuk nih dalam penilaian. Contoh koperasi karyawan PT Multistrada, koperasi karyawan PT Unilever, koperasi karyawan PT KO, koperasi karyawan PT Mattel, ini udah banyak ya. Kalau mau belajar nanti gampang, nggak usah bingung ya, karena kita pasti terbuka ya. Tangan kita terbuka untuk bagaimana nanti teman-teman bisa belajar. Oke, Bung Caming, untuk menutup perbincangan kita hari ini, gimana kalau kita yel-yel? Siap. Jadi kalau saya bilang berserikat, apa tujuannya? To be the winner. SPSI to be the winner. Iya, berkoperasi sejahtera, koperasi jaya, anggota sejahtera.
Bisa nggak kira? Bisa. Iya. SPSI To be the winner. berkoperasi. Maju bersama, sejahtera bersama. Ya gitu. Nih. SPSI to be the winner. Iya. Berkoperasi, koperasi sejahtera. Berkoperasi sejahtera. Koperasi jaya. Koperasi jaya. Koperasi Jaya. Pekerja Sejahtera. Iya kan? Oke, ulang lagi ya. Siap. Lu mau nih, mau ini nih. Mau kasih mau kita. SPSI, To be the winner. koperasi, Sejahtera. jaya. Jaya. Tadi itu bisa diedit. Kalau diedit. Jangan. Payah banget. Diedit. Bapak koperasi lu sama. Aduh, Oke, kita ulang ya. banget. Tadi kita harus tutup nih. Iya. Berkooperasi apa tuh jawabannya Iya, tadi? koperasi Jaya. Koperasi jaya, pekerja sejahtera. Iya. Suripto ketawain. Oke, kita ulang ya. Iya, tadi dulu Suripto ketawain saya itu. Pak Suripto, iya. Oke, bisa mulai ya. Siap. SPSI, To be the winner. koperasi, Jaya. pekerja. Sejahtera. Oke, kami akhiri bila itu tapi kalau dewa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.